Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Sutio. Nama okupasi jabatan Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT. Jabatan Pelaksana Tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS. Baik, selanjutnya kita ke persiapan pekerjaan pemasangan PLTS rooftop di gedung SDM Provinsi Jawa Barat dengan kontraktor pelaksana PT Bitri Energi Pembaharu. Baik, selanjutnya kita ke pemasangan penyangga modul surya. Di sini kita memakai besi tiang pipa 6 in sebanyak 6 buah dibagi beda tinggi. Tiang depan tinggi 3 meter dan tiang belakang 1,5 meter. Dan besi UNP dan hollow 5x5. Baik, selanjutnya kita ke pengecatan tiang modul surya. Pengecatan dilakukan supaya besi tidak mudah berkarat. Setelah pengecatan kering, kita lanjut ke pemasangan solar racking. Solar racking sendiri ada beberapa jenis. Satu, rope attachment, yaitu pengencangan yang akan dibor ke pembesian untuk mengamankan sistem racking di tempatnya. Yang kedua, ada modul clamp. Modul clamp adalah penjepit yang digunakan untuk memasang rope attachment yang dibor ke mounting rail. Dan yang terakhir ada mounting rail. Mounting rail adalah komponen panjang yang digunakan untuk meletakkan panel surya. Selanjutnya, sesudah komponen itu terpasang, kita lanjut ke pemasangan modul surya itu sendiri. Modul surya yang dipakai adalah monokristalin dengan kapasitas 330 WP. Modul yang terpasang ada 14 panel dengan kapasitas 4600. Dan inverter yang dipasang satu pas kapasitas 5 kW. Baik, selanjutnya kita ke pemasangan kabel konektor atau MC port. Pemasangan kabel sendiri secara paralel dengan rangkaian 2 string. Baik, selanjutnya kita ke pemasangan kontrol panel dan combiner box. Di dalam combiner box sendiri ada beberapa komponen, yaitu bus bar. Bus bar adalah titik sambungan untuk beberapa panel surya atau tempat bertemu kabel sebelum ke saklar. Ada SCC. SCC adalah komponen elektronik daya di PLTS untuk mengatur pengisian baterai menjadi optimal. Terus ada kontrol, sirkuit yang menggunakan perangkat kontrol untuk mengontrol arus input. Selanjutnya ada MCB, pemutus rangkaian listrik yang khusus memutuskan arus listrik pada tegangan kerja. Dan yang terakhir ada grounding atau sistem pertanahan yang berfungsi meniadakan potensi jika ada kebocoran arus. Setelah pengkabelan selesai dari combiner box, kita lanjut ke pemasangan dudukan inverter. Dudukan inverter dengan plat yang dibor ke dinding. Kita lanjut ke pemasangan inverter. Inverter adalah konverter daya listrik yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Inverter yang kita gunakan di sini inverter satu fasa dengan kapasitas 5 kW. Inverter dengan merek SMA. Inverter itu sendiri disebut sahabat karena fungsinya yang melengkapi cara kerja dari panel surya. Hal yang akan dilakukan inverter ialah mengsinkronisasi tegangan dan frekuensi dari jaringan panel tersebut. Setelah inverter terpasang, kita lanjut ke pemasangan kabel grounding. Ground juga berfungsi untuk menetralisir cacat atau noise yang disebabkan oleh daya yang kurang baik atau kualitas komponen yang tidak standar, artinya perlindungan untuk seluruh sistem. Fungsi grounding sendiri ada untuk perlindungan dari tegangan tinggi,
dan penstabil tegangan dan mengatasi arus yang lebih. Baik, setelah pemasangan inverter, kita langsung ke penyetingan inverter. Pastikan kabel-kabel output input dari combiner box masuk dengan benar ke inverter dan komponen kabel-kabel lainnya. Setelah itu, kita nyalakan motor dari combiner box tersebut. Inverter akan secara otomatis membaca jika semua pengkabelan benar. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.